Shalom seluruh jemaat yang diberkati Tuhan. Kami mengajak seluruh jemaat secara bersama-sama mendeklarasikan Pentakosta yang ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang penuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, di era penyelesaian amanat agung ini, kita telah menerima mandat untuk memuridkan sesuai dengan Matius 28 ayat 18-20a yang berbunyi, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu." Tuhan pada hakikatnya memerintahkan kita untuk menjadikan semua bangsa murid dan bukan menjadikan semua bangsa jemaat. Namun, dalam praktiknya, seringkali gereja hanya berhenti pada tahap mengumpulkan orang, bukan membentuk murid. Pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai komunitas profesional yang memuridkan. Salah satu permasalahan yang terjadi dalam kekristenan masa kini adalah memisahkan antara kehidupan rohani di gereja dengan kehidupan sehari-hari di dunia profesional, termasuk di dalam komunitas Kristen seperti kelompok sel atau KUL. KUL seringkali hanya berhenti di level persekutuan dan bukan pemuritan. Akibatnya, iman tidak berbuah secara nyata dalam kehidupan. Padahal, amanat agung tidak terbatas hanya di ruang ibadah. Kata pergilah mengarah pada segala bidang kehidupan. Komunitas yang memuridkan seharusnya hadir di tempat di mana kehidupan jemaat dijalani, seperti di marketplace. Lantas, bagaimana kita dapat membangun komunitas yang memuridkan? Ada 3 langkah yang dapat dilakukan untuk membangun komunitas yang memuridkan. Langkah pertama ialah membangun komunitas yang berpusat pada Kristus dan pengajarannya. Kisah Para Rasul 2 ayat 42 mengajarkan kita bahwa fondasi utama komunitas ialah Kristus yang diberitakan melalui Injil, yakni kehidupan, kematian, kebangkitan, dan tuntutan mengikut Yesus. Tanpa pengajaran yang berpusat pada Kristus, komunitas akan menjadi aktif, namun dangkal, seperti yang terjadi di banyak persekutuan profesional. Banyak komunitas profesional Kristen gagal memuridkan karena terlalu fokus pada networking, kesuksesan, atau motivasi karir tanpa menjadikan Kristus sebagai pusat. Pada akhirnya, komunitas akan kehilangan arah rohani. Maka dari itu, kita harus memastikan setiap kelompok sel digerakkan oleh visi Kristus, bukan hanya sekedar program. Kegiatan seperti komunitas doa, diskusi firman, atau mentoring rohani yang berfokus pada Kristus juga dapat dibangun di marketplace tempat kita berada. Karena ukuran keberhasilan bukan hanya dari kehadiran atau angka, tetapi juga dari transformasi karakter dan ketaatan pada ajaran Kristus. Langkah kedua, menciptakan relasi yang menajamkan, berintegritas, dan transformasional. Seperti yang dikatakan oleh Amsal 27 ayat 17, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Demikian juga dalam hidup berkomunitas, penajaman dan gesekan pasti terjadi untuk pertumbuhan. Hingga pada akhirnya, orang dunia pun dapat mengakui atau bersaksi bahwa kehidupan orang percaya telah mencerminkan hikmat atau kedewasaan sesuai yang terdapat dalam Kolose 4 ayat 5. Proses pemuritan tidak cukup hanya dengan dukungan emosional saja, tetapi harus mendukung perubahan karakter, integritas, dan etika hidup. Komunitas seperti inilah yang dipakai oleh Tuhan untuk membantu profesional Kristen
bertahan dalam integritas, khususnya di marketplace. Menjadikan komunitas sebagai tempat yang aman untuk saling menegur, mendoakan, dan menguatkan dalam tekanan nyata kehidupan kerja adalah keharusan. Tibalah pada langkah ketiga, yaitu memuridkan dengan orientasi pengutusan dan multiplikasi. Pola pemuritan yang sejati harus berlapis dan berkelanjutan, seperti yang Paulus katakan dalam 2 Timotius 2 ayat yang kedua, "Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain." Pemuritan seharusnya tidak berhenti di ruang internal gereja, tetapi berujung pada pengutusan di dunia nyata, termasuk di marketplace. Hasilnya, dunia dapat melihat terang Kristus melalui perbuatan nyata orang percaya. Visi pengutusan menjadi hal yang penting agar tidak terjebak dalam komunitas yang stagnan dan pasif. Gereja memiliki andil dalam melatih jemaat untuk menjadikan profesi sebagai ladang pelayanan juga, agar banyak bermunculan pemimpin berkarakter Kristus di lingkup marketplace. Saudara, mari kita evaluasi. Apakah selama ini komunitas yang kita miliki sudah memuridkan? Sebab komunitas yang memuridkan sangatlah penting bagi kehidupan Kristen. Gereja yang kuat di hari Minggu tetapi lemah di hari Senin sampai Sabtu menunjukkan gagalnya pemuritan. Sebaliknya, komunitas yang memuridkan akan menghasilkan murid Kristus yang bercahaya di seluruh aspek kehidupan, termasuk di marketplace. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji nama Tuhan. Selamat pagi, selamat hari Minggu, Shalom. Sekali lagi Shalom. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita, Bapa yang baik itu. Wow, selamat datang kami ucapkan untuk Pastor Dedi dan istri di rumah Tuhan. Kita percaya 1 minggu berlalu dan kita lihat penyertaan Tuhan yang dahsyat. Amin. Saya menjemput semuanya bangkit berdiri, membuka dan memulai ibadah kita di pagi hari ini. Sama-sama kita perkatakan dengan penuh gairah Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan yang daripadaku. Berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Allah kita. Sorakan haleluya. 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 Terpujilah Engkau Allah Bapa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan kalau sampai dengan pagi hari ini di bulan yang baru kami melihat penyertaan Tuhan yang baru dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan,
Pagi hari ini kami bawa korban syukur kami di hadapan Tuhan. Pujian penyembahan kami di hadapan Tuhan. Datang dan bertakhtalah ya Tuhan di atas puji-pujian umat-Mu. Karena kami percaya ketika Engkau bertakhta, di situ ada kelepasan, di situ ada kesembuhan, di situ ada mujizat yang terjadi. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu jemaat dipersilakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Oh Rabasyandara labara 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 laba. Engkau Bapa yang baik Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Haleluya. Terima kasih Bapa. Padamu Bapa, Bapa, ku sembah sujud kepadamu. Sekali lagi nyanyikan Bapa, Bapa, ku naikkan syukur padamu Bapa, Bapa, ku sembah sujud kepadamu. Sungguh besar dan kudus namamu Bapa, ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku Bapa, ku mengasihimu. Ini kami Tuhan, kami panggil Engkau Bapa, Bapa. Amin. Ku naikkan syukur padamu, oh Bapa, Bapa. Ku sembah sujud ke sungguh besar, sungguh besar dan kudus namamu Bapa, ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku Bapa, ku sungguh besar dan kudus Engkau Bapa, namamu Bapa, ku selalu puji. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku Bapa, ku mengasihimu. Haleluya. Mari kita angkat pujian ini dari awal, sama-sama nyanyikan Bapa, Bapa, ku naikkan padamu. Oh Engkau baik Bapa, oh Bapa, ku sembah sujud. Sama-sama angkat suaramu, katakan sungguh besar dan kudus namamu Bapa, ku sembah namamu
setiamu, rahmatmu di dalam hidupku. Bapa, ku sungguh besar dan kudus namamu, Bapa. Amin. Ku selalu puji namamu, besar setiamu. Biar musik saja, mari bawa ungkapan syukurmu bagi Dia, sebab Dia layak disembah. Kami bersyukur Tuhan untuk hari-hari hidup kami. Kami bersyukur punya Bapa yang baik, Bapa yang selalu dan senantiasa menopang hidup kami, Bapa yang selalu menerima kami apa adanya. Terima kasih Tuhan. Oh, sungguh besar dan kudus namamu, Bapa. Ku selalu puji namamu, besar setiamu, besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku. Bapa, ku sungguh besar dan kudus namamu, Bapa. Ku selalu puji besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku. Bapa, ku mengasihimu. Bapa, ku mengasihimu. Bapa, ku mengasihimu. Sekali lagi katakan, Bapa, pujianmu bagi Dia. Haleluya. Sembah dan puji penuhi tamu. Sembah dan puji Jesus. Kami yang tidak layak dilayakkan Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Yesus Tuhan adalah. Oke, angkat suaramu, sembah dan puji nuita kamu. Engkau yang layak sembah dan puji nuhita kamu, Yesus Tuhan.
Tuhan, Kaulah yang disembah. Oh, amin. Shialalabalabalabalabalabalabalaba. Hinalalabasyekatakaralaba. Hialalabasyande. Haleluya. 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 Woo. Amin. Kami tahu dan kami percaya bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang dahsyat, yang mati dan bangkit dari maut. Itu Engkau Tuhan. Oleh karena itu Engkau hidup dan kami punya pengharapan yang baru, bahwa di bulan ini kami akan berjalan bersama dengan Allah yang hidup itu. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Oleh karena Engkau hidup, kami percaya Indonesia dipulihkan. Kami percaya Indonesia akan bangkit. Kami percaya keamanan ekonomi bangsa Indonesia dipulihkan Tuhan. Kami berdoa memberkati Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden, Pak Prabowo dan Pak Gibran, di dalam nama Yesus, dengan semua lembaga tinggi negara yang ada, legislatif, yudikatif, eksekutif, dari tingkat pusat sampai kepada daerah. Kami perkatakan tidak ada satupun pemerintahan yang tidak berasal dari sorga. Oleh karena itu Tuhan, intervensi pemerintahan kami. Kami berdoa untuk provinsi kami, untuk kota kami. Diberkatilah Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur. Diberkatilah Bapak Wali Kota dan Ibu Wakil Wali Kota. Di dalam nama Tuhan Yesus. Aparat keamanan TNI Polri dari tingkat pusat sampai kepada daerah. Bapak Kapolda, Bapak Panglima, di dalam nama Yesus. Kami percaya keamanan daerah kami dalam kendali surga. Kami berdoa pagi hari ini untuk para pemimpin di gereja kami. Kami doakan Pastor Dr. Insinyur Niko Notorharjo bersama dengan istri dan para wakil gembala. Kami doakan Tuhan Bapak Gembala kekasih kami bersama dengan Ibu Wakil Gembala GBI House of Glory Ambon. Dengan semua para leaders yang ada. Kami percaya Tuhan, visi besar yang Tuhan kasih di pundak kedua hamba-Mu ini Tuhan. Kami percaya Engkau yang akan menyertai dan memberkati kehidupan mereka. Kami percaya kesehatan mereka diperbaharui Tuhan terus. Dan kami berdoa dalam nama Yesus, keluarga, pekerjaan, bahkan pelayanan mereka diberkati Tuhan berlimpah-limpah di dalam nama Yesus. Kami semua barisan pengerja yang ada, para leaders yang ada, kami berdoa, Tuhan yang pilih, Tuhan yang pakai kami. Makanya itu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dan kami melihat perbuatan Tuhan nyata dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga berdoa untuk kekasih-kekasih Tuhan, jemaat-Mu yang hadir pagi siang ini. Kami percaya tidak ada satupun yang dilewatkan Tuhan pagi ini. Kami percaya Bapa kami yang hidup itu sanggup memenuhi segala kebutuhan kami. Berkati keluarga, bisnis, usaha, pekerjaan jemaat-Mu. Kami percaya Tuhan, di bulan ini kami akan berjalan dari kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih lagi. Kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-Mu, Pastor Ketut Dedi bersama dengan istri yang boleh hadir hari ini. Kami tahu dan kami percaya bahwa firman yang akan sebentar nanti dia sampaikan adalah revelation yang daripada-Mu. Berkati kehidupannya, keluarganya, bisnis bahkan pelayanannya diberkati dan dipakai Tuhan semakin dahsyat. Kami berdoa Tuhan untuk persembahan syukur yang kami bawa. Persembahan diakonia, perpuluhan, ucapan syukur, bahkan pembangunan gedung gereja. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. 1 minggu berlalu, bahkan di bulan yang lalu kami melihat penyertaan Tuhan yang dahsyat. Dan kami percaya di minggu yang baru, di bulan yang baru, kami percaya penyertaan yang baru, berkat yang baru, jalan-jalan yang baru Tuhan sediakan bagi kami. Demi nama Tuhan Yesus, Bapa kami yang baik itu, kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Oke, selamat pagi, shalom. Beta menjemput semuanya bangkit berdiri. Coba lihat kiri kananmu.
Kalau tadi ada bangku yang kosong, kasih salam kiri kananmu, katakan, Yesus mengasihimu. Haleluya. Kita punya Bapa yang baik. Bila kita di dalam Dia dan Dia di dalam kita, kita akan lakukan perkara-perkara yang dahsyat. Amin. Come on, kita angkat pujian ini sama-sama. Haleluya. Haleluya. Angkat sama-sama, come on. Bagai Bapa melindungi anaknya di dalam bahaya. Begitulah Engkau Tuhan bagiku, takkan pernah tinggalkan diriku. Come on. Bila ku bersamamu, bila ku di dalam, bila kau di pihak, siapa lawanku? Di dalam dunia ini tiada sepertimu, tiada ku takut untuk selamanya. Kita punya Bapa yang kekal. Katakan, gelap malam, lembah gelap yang ada di dalam hidup, takkan lagi, come on, takkan, amen, hatiku, sebab Kau Tuhan kekuatan di dalam hidupku. Everybody sing now. Bila ku dalam, bila Kau di pihak, siapa lawanku? Di dalam dunia ini tiada sepertimu, tiada ku takut. Bila ku bersama, bila ku di dalam, bila Kau di pihak, siapa lawanku? Di dalam dunia ini tiada sepertimu, tiada ku takut untuk selamanya. Hey! Haleluya. Kita punya Bapa yang hebat, Bapa yang baik. Dia mengasihimu dan mengasihiku. Haleluya. Bila ku di dalam, bila Kau di pihak, siapa lawanku? Tiada sepertimu. Come on. Bila ku bersamamu, bila Kau di pihak, siapa lawanku? Di dalam dunia ini tiada sepertimu, tiada ku takut untuk sama-sama. Bila Kau siapa lawan di dalam dunia ini tiada sepertimu, tiada ku takut. Sama-sama kamu. Bila ku bersamamu, bila ku di dalam, bila Kau di pihak, siapa lawanku? Oh Jesus, tiada ku takut untuk selamanya. Amin. Amin. Bila Tuhan ada di pihak kita, siapa lawan kita? Amin. Tapi konsekuensinya cuma satu. Kita pegang janjinya dan kita pegang firman-Nya. Amin. Oleh karena itu mari kita angkat pujian ini.
Firman-Mu Tuhan pelita bagi kakiku. Haleluya. Jesus, yeah. Oh, oh. Haleluya. Come on, sama-sama katakan. Firman-Mu Tuhan betapa di kakiku, janji-Mu terang bagi jalan-jalan kebenaran, menuntunku setiap hari. Ku menantikan beri kekuatan baru. Come on, ku kan terbang tinggi di awan, bersamamu, oh, dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu Aku menopang dalam-Mu Tuhan. Here we go. Engkaulah kekuatan dan mazmur kita. Haleluya. Sama-sama dengan iman katakan. Firman-Mu Tuhan dalam kakiku, janji-Mu terang bagi jalan-jalan kebenaran, kebenaran-Mu setiap hari ku menantikan, beri kekuatan baru. Say, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu Aku menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Sama-sama nyanyikan. Jalan-Mu di atas jalan-jalan-Ku. Amin. Melebihi rancangan-Ku. Firman-Mu sungguh tak membebaskanku, berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Come on, kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya, Dia Bapa yang baik. Haleluya. Firman-Mu Tuhan. Sama-sama. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu, dalam kemuliaan. Here we go, come on. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Bukan aman dalam-Mu. Sekali lagi ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Yeah. Amen. Amen. Jesus. Berikan tepuk tangan paling meriah bagi Allah kita. Haleluya. Masih semangat? Masih mau memuji Tuhan? Haleluya. Masih mau? Yesus sayangku,
Yesus sayang saya. Yesus sayang orang semua. Tunjuk kiri kananmu, katakan Yesus sayang Yesus sayang saya. Yesus sayang saya. Haleluya. Yesus sayang orang semua. Come on. Seka untuk kemuliaan nama Tuhan. Katakan seka yo. Kiri kanan putar pada puji Tuhan. Seka yo. Kiri kanan putar pada puji. Maju. Yesus sayangku, Yesus sayang saya, Yesus sayang orang semua. Yesus sayangku, Yesus sayang saya, Yesus sayang orang semua. Katakan seka yo. Kiri kanan. Seka yo. Kiri kanan. Katakan Yesus. Yesus sayangku, Yesus sayang saya, Yesus sayang orang semua. Yesus sayangku, Yesus sayang saya, Yesus sayangku. Yesus Yesus sayangku, Yesus sayang saya, Yesus sayangku. Amin. Yesus sayangku, Yesus sayang saya, Yesus sayang orang semua. Yesus sayang orang semua. Yesus sayang orang semua. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Bapak Ibu jemaat dipersilakan duduk kembali. Wow. Di gereja ketong seka. Di luar pun ketong seka. Amin. Bergoyang bagi Tuhan. Apapun yang terjadi hari-hari ini Bapak Ibu Saudara. Diprediksi ke depan, bulan depan. Indonesia tidak baik-baik saja. Tapi kita percaya. Bapa yang kita sembah. Dia yang pegang kendali hidupku dan hidupmu. Firman yang engkau pegang. Janjimu engkau pegang. Dan tetap setia. Sampai segala kegenapan itu terjadi dalam hidupmu dan hidupku. Mari tundukkan kepala. Renungkan kebaikan Tuhan. Sebelum firman Tuhan melawat hidupmu dan hidupku. Haleluya. Amin. Bapa kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, kau temani aku. Kasih Tuhan. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa
dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Sama-sama dari awal katakan, Bapa Kau seruan hatiku. Amin. Tak pernah Kau lepas. Yes Lord. Dari kasih-Mu lewat lembah gelap, Kau temani aku. Oh, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Beta rindu Bapak Ibu jemaat saja ulangi pujian ini dari awal. Katakan, Bapa Kau mendengar, Bapa Kau mendengar seruan hatiku, seruan hati. Ini kami umat-Mu Tuhan, tak pernah Kau lepas. Amin. Dari kasih lewat lembah gelap, tak pernah Kau biarkan kami sendiri, Tuhan. Kau temani aku, Roh-Mu yang memberi kekuatan, Roh-Mu bekerja. Amin. Untuk kebaikanku, kuasa dari tempat maha tinggi. Amin. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, sama-sama nyanyikan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, ku kan tenang, ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu,
Untuk segala yang terjadi kami percaya Kau yang berkuasa, Jesus. Apapun yang terjadi kami mau tetap percaya rencanamu, rancanganmu itulah yang terbaik. Terima kasih. Pegang tangan kami Tuhan, sertai kami. Kami mau berjalan bersamamu, menikmati bayi-Mu, menikmati anugerah-Mu. Ya Ralaba Syantara Ralabo, Jesus. Di nama Syanto. Ya Ralaba 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 Ralaba. Oh, terima kasih. Terima kasih Bapa. Inanama ya Ralamo. Kami mau nyanyikan walaupun gunung itu tak berpindah, oh, tetap percaya amin. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal kau di sampingku. Oke, angkat suaramu. Walaupun masalahku masih ada, percaya, percaya kuasanya. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang. Sekali lagi Bapak Ibu jemaat. Nyanyikan ini. Surga engkau dengar. Surga engkau dengar. Kau yang pegang kendali, yes. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa, asal kau. Saya menjemput semuanya bangkit berdiri, katakan walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang. Sekali lagi, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang. Berikan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan kita. Engkau Allah yang layak ditinggikan. Engkau Allah yang layak diagungkan. Engkau Allah yang layak terima sembah dan syukur kami. Engkau Allah yang hidup, yang ada bersama dengan kami di dalam setiap tangisan kami. Bapa, seperti lagu yang kami nyanyikan di pagi hari ini,
Kami tahu Engkau tidak pernah tinggalkan kami, Tuhan. Ketika kami percaya, ada kekuatan yang baru, Tuhan. Badai itu membuat kami semakin naik lebih tinggi. Kami semakin mengenal bahwa kami punya Allah yang hidup. Bapa, kami akan mendengarkan kebenaran-Mu. Kami percaya firman-Mu mampu mengubah kehidupan kami. Karena firman itu adalah Tuhan sendiri. Kami mau buka hati kami mau buka telinga kami. Kami percaya benih itu tertanam, berakar, bertumbuh, berbuah berkali lipat ganda di dalam kehidupan kami. Berikan kami telinga seorang murid dan hati seorang hamba. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Terima kasih Bapak Vence dan tim Praise and Worship yang luar biasa. Tidak kebetulan lagu tidak janjian dengan apa yang saya mau bawa di pagi hari ini. Perkenalkan, nama saya Dedi bagi yang belum kenal. Saudara lihat namanya Kutut Dedi, tapi sebenarnya saya orang Ambon, lahir di Ambon dan besar di Ambon. Saya datang bersama dengan istri saya dan hari ini saya melayani Tuhan, anak 3, kelihatannya masih muda, semua karena Tuhan. Amin. Terima kasih tim pengembalaan di tempat ini, Pak Sony, Ibu Linda yang gak sempat ada di tempat ini, Pak Nus dan Pak Cak, ya, rekan sepelanan saya. Saya tahu saya ada hari ini karena Tuhan. Hari-hari ini banyak hal yang terjadi bahwa dunia tidak baik-baik saja. Firman Tuhan katakan bahwa Dia tidak pernah berjanji bahwa langit selalu biru. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa langit tidak selamanya langit itu biru, tapi Tuhan menyertai kita. Peperangan sementara terjadi, banyak hal yang akan terjadi, prediksi hal-hal yang negatif akan terjadi. Oleh sebab itu, ketakutan ada di mana-mana. Ketakutan itu hal yang wajar. Tapi tinggal dalam ketakutan, itu adalah pilihan. Takut akan apa yang terjadi ke depan, takut akan masa depan, bagaimana kesehatan kita, bagaimana ekonomi yang akan terjadi ke depan, anak-anak kita, dan lain sebagainya. Tapi satu hal, orang percaya akan hidup oleh iman. Kita punya Tuhan. Matius 24 ayat 6 berkata, kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah. Jangan kamu gelisah, sebab semua itu harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan akan melawan kerajaan. Dan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Kita dengar peperangan terjadi, kalau Selat Hormuz itu ditutup maka biaya BBM akan naik. Ketika biaya BBM naik semuanya akan naik, yang turun cuman hujan. Sebagai orang benar kita sering berdoa untuk Tuhan buat supaya perang ini berakhir. Tapi kebenarannya adalah kita harus berdoa bukan untuk perang itu berakhir. Karena semua ini sudah dinubuatin dan itu pasti terjadi. Yang harus kita berdoa adalah bagaimana Tuhan berikan kita kekuatan ketika masa-masa itu datang. Satu waktu kita pernah melewati pandemi, sakit penyakit. Hari ini peperangan. Yang akan terjadi ke depan adalah bencana alam, kelaparan, penganiayaan yang belum pernah terjadi sebelum manusia dijadikan. Itulah masa-masa kesesakan yang akan terjadi ke depan, masa tribulasi. Dan hari-hari ini adalah masa di mana kita mempersiapkan diri kita kalau masa itu akan datang. Kita butuh Tuhan, orang benar akan hidup oleh iman. Karena apa? Karena ketika manusia ini dia tenang, dia duduk, dia merenungkan. Yang ada di dalam pikirannya adalah 70% hal yang negatif. Nanti bagaimana? Nanti bagaimana? Saudara pernah naik pesawat?
Setiap kali kita naik pesawat, ada ketakutan yang luar biasa. Kalau pesawat itu jatuh. Setelah saya searching, realita adalah resiko kecelakaan pesawat adalah 1:11 juta. 11 juta penerbangan, cuma satu pesawat yang jatuh, itu pun mungkin. Di Ambon yang terjadi 33 tahun yang lalu, pesawat Mandala. Dan sampai hari ini tidak terjadi lagi dan tidak akan terjadi lagi. Tapi kenapa seringkali ketika kita naik pesawat ada ketakutan itu di dalam hati kita. Goyang sedikit sudah takut. Itulah manusia. Manusia adalah makhluk roh yang tinggal di dalam daging. Firman Tuhan katakan apa? Roh itu penurut tapi daging itu lemah. Saudara adalah makhluk roh yang tinggal di dalam daging. Daging yang pimpin roh atau roh yang pimpin daging. Kalau daging yang memimpin roh, yang ada cuma ketakutan, yang ada cuma kekhawatiran, yang ada cuma terasa kosong, yang gak tahu apa yang mau terjadi. Tapi kalau roh yang memimpin daging, yang ada cuma iman. Iman itu bukan saudara berani dan gak punya takut. Tapi satu hal, saudara tahu bahwa Tuhan menyertai hidup saudara. God is in control, amin. Tak sehelai rambut jatuh tanpa seizin Tuhan. Katakan amin yang percaya. Apapun itu. Hari ini khotbah saya berbicara mengenai ketakutan dan iman. Itu dua mata, satu keping mata uang, sebelah ketakutan, sebelah iman. Tinggal saudara mau pilih. Karena apa? Karena iblis hari-hari ini lagi menebarkan ketakutan. Dengan ketidakpastian. Dengan hal-hal negatif yang akan terjadi ke depan. Dan yang terjadi hari ini, ketika saya ketemu sama teman sepelayanan saya yang dia melayani dari negara ke negara. Dan dia bilang begini, Pastor, hari ini banyak orang yang lagi mengalami satu penyakit ini yang nama anxiety. Kekhawatiran, ketakutan, kecemasan. Tangannya bisa berkeringat, jantungnya bisa berdebar. Dan dia gak bisa buat apa-apa. Dia takut untuk sesuatu yang belum terjadi. Dia khawatir. Ketika penyakit ini dialami berlanjut, dia akan mengalami yang namanya psikomatik. Stres berlebihan, memicu gejala fisik tubuh. Jadi dari pikiran saudara, mengganggu kesehatan saudara secara jasmani. Ini bukan hanya di luar negeri. Banyak yang terjadi hari-hari ini. Saya ketemu beberapa orang. Dan ini sementara dialami dan pastikan itu bukan saudara. Gak tahu itu dari mana. Tekanan hidup tinggi. Dan rasa takut itu muncul. Dan tingkat yang paling tinggi adalah skizofrenia. Skizofrenia itu dia sampai membuat gangguan mental serius. Saudara bisa merasakan hal-hal yang sebenarnya tidak ada. Mendengar sesuatu yang sebenarnya nggak ada. Melihat sesuatu yang sebenarnya nggak ada. Ketika saudara ngalami ini, saudara nggak bisa ngapa-ngapain. Saya punya teman ngalami ini. Bertahun-tahun. Saya sementara jalan sama dia, ketika serangan panik itu datang, dia bisa bilang buat saya gini, Dedi, beta pulang Joy. Kenapa? Beta sih bisa tahan. Langsung saat itu langsung dia pulang ke rumah. Begitu parahnya. Saya cuma bilang dia begini, cuman Tuhan yang bisa tolong kamu. Dia udah ke dokter, psikiater, dia perawatan, tiap hari minum obat, tiap bulan, bertahun-tahun dia ngalami itu. Terkadang dia telepon saya, dia bilang, Dedi tolong doain saya. Dan saya doain dia. Ketika saya doain dia, baru dia bilang begini, beta mulai rasa tenang. Beberapa waktu saya cuma bilang dia begini, baca firman. Ke gereja, cari komunitas. Karena apa? Karena iman timbul lewat pendengaran akan firman Tuhan. Gak ada lain daripada itu. Cuman Tuhan yang bisa berikan kita kekuatan. Ya. Dan dia ikut apa yang saya katakan. Dia berdoa, dia cari firman.
setiap hari. Dan puji Tuhan, hari ini dia mengalami kesembuhan. Satu yang keluar dari mulutnya, dia bilang, memang firman Tuhan itu ya dan amin. Tuhan itu hidup dan cuman Tuhan yang bisa tolong dia. Ke dokter setiap minggu minum obat tidak bisa menolong. Karena apa? Peperangan bukan melawan darah dan daging. Penguasa-penguasa penghulu-hulu di udara, roh-roh jahat. Iblis itu datang mencuri, membunuh dan membinasakan. Amin. Apa yang dicuri? Yang dicuri adalah imanmu. Ketika imanmu dicuri, kamu kehilangan segalanya. Dia curi imanmu. Dia bunuh masa depanmu. Dan cuma Tuhan yang bisa memberikan kau kekuatan. Saya melihat kesaksian hidupnya minimal satu hal. Segala sesuatu terjadi mendatangkan kebaikan. Roma 8 ayat 28 berkata, di dalam hal yang buruk ada hal yang baik. Mulai saat itu dia mulai ke gereja, mulai baca firman. Karena seringkali manusia cuma bertobat dengan 3 hal. Bangkrut, penjara, dan rumah sakit. Bisa jadi kalau saudara ngalami apa yang saudara ngalami hari ini, Tuhan cuma lagi mengingatkan saudara untuk kembali. Kembali. Gak ada masalah yang lebih besar dari Tuhan kita. Segala sesuatu terjadi, masalah yang terjadi, ada pesan Tuhan yang mahal. Amin. Ada pesan Tuhan yang mahal di balik setiap masalah. Dan tangan Tuhan sementara lagi mengerjakan kehidupan kita lewat masalah itu. Seringkali kita lihat masalah dan kita enggak lihat pesan Tuhan yang ada di dalamnya. Apapun masalah saudara hari ini, masalah ekonomi, masalah kesehatan, kecil bagi Tuhan. Tapi masalahnya apakah kamu dapat pesan Tuhan hari ini? Ketika 10 orang kusta itu disembuhkan, cuma 1 yang kembali. Artinya cuma 1 orang yang dia tahu kenapa dia sakit dan kenapa dia sembuh. Amin. Keep masalah saudara, serahkan buat Tuhan dan Tuhan. Apa yang saya harus rubah dari hidup saya? Tuhan tahu, Tuhan lebih dekat dari baju yang saudara pakai. Di dalam tangisanmu, dia ada. Cuma dia gak mau kamu jauh dari dia dan mengerti kehendak Tuhan. Ketakutan cuman sumber daripada apa yang saudara lihat di depan ini. Ketakutan itu membunuh iman. Tapi Ibrani 10 ayat 38 berkata bahwa tetapi orang-orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Apa itu iman? Ibrani 11 ayat 1 berkata bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Orang benar akan hidup oleh iman. Dan apa itu iman? Iman adalah engkau akan melihat apa yang kau percayai. Yang percaya katakan amin. Bagi dunia iman itu abstrak. Sesuatu yang kelihatan. Sesuatu yang cuma percaya. Tapi saya mau bilang hari ini, bagi orang percaya, iman itu ilmu pasti. Iman itu bukan tanpa rasa takut. Tapi iman itu sekalipun kamu takut, kamu tetap melangkah. Amin. Karena kamu tahu bahwa kamu akan melihat apa yang kamu percaya. Dan ketakutan hanya halusinasi. Halusinasi itu gini, sebenarnya enggak ada. Tapi ketakutan membuat itu ada. Ketika kamu percaya, kamu akan melihat. Iman itu begini. Kamu gak bisa, Tuhan bisa. Kamu gak mampu, Tuhan mampu. Iman itu begini, yang mustahil, bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Yang percaya katakan amin. Ketika kamu melangkah, kamu akan melihat. Dan satu hal yang mesti saya jujur, bahwa Tuhan gak selesaikan masalah saudara. Tapi dia berhubungan dengan iman saudara. Karena tanpa iman, Tuhan gak bisa bekerja. Oleh sebab itu kenapa orang benar akan hidup oleh iman?
Karena itu adalah satu-satunya akses bagaimana Tuhan bisa beracara di dalam kehidupan kita. Jangan hidup dalam ketakutan. Saudara punya Tuhan. 2 Timotius 1 ayat 7 berkata begini. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan dan kasih dan ketertiban. Di dalam firman tidak ada ketakutan dalam bentuk apapun. Ketakutan itu bukan dari Tuhan. Kalau saudara punya Tuhan, saudara hidup dalam roh yang pimpin daging. Tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran. Bahkan kematian pun tidak kamu takuti. Hidup untuk Tuhan, mati adalah keuntungan. Paulus bilang hidup untuk Tuhan, mati adalah keuntungan, artinya gini. Mau mati hari ini, mau mati besok sama saja. Karena semuanya milik Tuhan. Amin. Gak pernah takut mati, apalagi khawatir. Mazmur 56 berkata begini, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Daud bukan orang yang tidak pernah merasa ketakutan. Seringkali Daud itu takut. Tapi dia bilang ini, ketika aku takut, aku ini percaya kepadamu. Firman Tuhan katakan, di dalam kelemahanmu lah kuasaku nyata. Kenapa seringkali ketakutan itu ada? Karena kita seringkali pakai kekuatan kita sendiri. Pakai kemampuan kita sendiri. Kita berpikir sendiri. Dan satu hal, saudara berjalan sendiri. Padahal enggak. Sebenarnya Tuhan menyertai setiap langkah kakimu. Sekalipun saudara enggak sadar, saudara enggak lihat, Tuhan ada. Itulah manusia. Bagaimana iman itu bisa bangkit? Ada 3 hal, mendengar, merenungkan, dan melakukan. Iman itu tidak ada dengan sendirinya. Ketika saudara bilang saudara beriman atau saudara taruh slogan saya beriman, lalu tiba-tiba ada kekuatan dan pengharapan, enggak. Iman itu dimulai dari mendengar. Iman itu timbul lewat pendengaran. Kata Roma 10 ayat 17. Iman timbul lewat pendengaran akan firman Tuhan. Jadi kenapa saudara harus dengar firman Tuhan? Kenapa saudara harus beribadah? Karena ibadah itu mengandung janji. Apa yang saudara dengar memberikan kekuatan buat kehidupan saudara. Saudara tahu bahwa selama 1 minggu ada 7 hari. Di dalam 7 hari itu cuma ada 1 hari yang kau pakai untuk beribadah. Dan ibadah yang saudara lakukan cuma 2 jam, 45 menit mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan riset membuktikan bahwa 30% yang diserap kalau itu ditulis. Bisa diingat dan dibaca kembali. Dan cuma 2% yang saudara ingat. Bagaimana saudara bisa kuat menjalani hidup saudara kalau setiap minggu saudara bolong-bolong, saudara dengar firman. Tapi masuk kiri, keluar kanan, saudara enggak catat. Dan saudara berharap bahwa Tuhan bisa mengubah hidup saudara. Orang ingin bahwa Tuhan pegang hidupnya. Tapi dia enggak memberikan hidupnya untuk Tuhan yang pegang. Karena apa? Karena dia merasa bahwa ibadah itu kurang penting. Tuhan enggak tergerak. Saya mesti jujur di depan mimbar ini bahwa Tuhan tidak tergerak dengan aktivitas rohani saudara. Tuhan terhubung dengan hati setiap orang. Karena di dalam firman itu ada kekuatan Allah. Apakah saudara cuman mendengar atau saudara merenungkan? Itu 2 hal yang berbeda. Apakah saudara cuman seperti sikat gigi, saudara kumur-kumur dan kemudian saudara buang? Atau saudara dengar, saudara renungkan, saudara catat? Karena ini adalah bekal hidup saudara. Ketika saudara keluar dari pintu ini, saudara pulang tidak seperti saudara datang. Mendengar, merenungkan. Yosua 1 ayat 8 berkata begini. Apa? Renungkanlah firman Tuhan itu siang dan malam. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan apa yang tertulis di dalamnya. Supaya hidupmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Mau beruntung, mau berhasil. Tapi engkau mau baca firman. Gak mau merenungkan firman. Mau sehat, mau kuat.
tapi nggak pernah mau percaya firman, nggak pernah mau baca. Gimana itu bisa terjadi? Saudara menangis, Tuhan menangis, sama-sama nangis. Tapi ada rule yang dimana Tuhan bisa bekerja dalam hidup saudara. Mendengar, merenungkan, dan yang terakhir adalah melakukan. Iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Saudara mendengar firman Tuhan itu baru sekedar saudara tahu. Saudara merenungkan itu baru saudara mengerti. Tapi untuk saudara mengenal siapa Tuhan dengan apa yang dia firmankan, saudara mesti lakukan. Banyak orang yang datang ke gereja dengar firman Tuhan, dengar kesaksian, tapi nggak pernah mengalami Tuhan. Bahkan melayani pun tapi dia nggak pernah mengalami Tuhan. Kenapa? Dia dengar, dia ngerti, tapi dia nggak lakukan. Makanya Daud bilang gini, aku bukan hanya dengar dari kata orang, tapi aku mengalami itu. Tuhan mau saudara mengalami Tuhan. Ketika saudara mengalami Tuhan, iman saudara akan lama-lama akan bertumbuh day by day. Yang percaya katakan amin. Saudara butuh pengenalan akan Allah. Datang di gereja ini perjumpaan. Itu hal yang baik. Tapi untuk mengenal, saudara mesti baca firman. Saudara mesti lakukan firman. Masalahnya, ada yang gak pernah baca. Baca tapi gak percaya. Percaya tapi tidak melakukan. Pastikan bahwa itu bukan saudara. Banyak hal yang akan terjadi ke depan. Saudara butuh iman yang ditambah-tambahkan supaya saudara bisa menghadapi apa yang akan terjadi ke depan. Ke depan tidak akan ada yang lebih baik. Alkitab berkata. Tapi pengalaman berjalan bersama Tuhan tidak membuat engkau takut. Tapi engkau punya pengharapan. Jangan takut apa yang ada ke depan. Lihat ke belakang. Berapa banyak Tuhan tolong hidupmu. Di dalam kesesakan, di dalam doamu, di dalam kesesakanmu, di dalam ketakutanmu. Tuhan tolong. Saya harus jujur bahwa kalau mau bilang mati, jauh dari hari ini saya udah mati. Saya pernah tabrakan motor itu hancur. Waktu muda saya ugal-ugalan, kurang lebih 10 tahun setiap kali bawa sepeda motor, itu hobi saya. Saya mesti gasnya mentok, itu hiburan bagi saya. Dan hari ini ketika saya bertobat, saya tahu bahwa ketika saya belum kenal Tuhan, Tuhan sudah kenal saya. Setiap kali saya keluar sama sepeda motor, itu malaikat udah berjaga-jaga di sekitar saya. Bukan takut mati, tapi cari mati. Cari mati, tiap hari gas di motor mesti habis. Selama 10 tahun. Dari 95 sampai 2005 saya pensiun. Karena waktu itu saya udah bertobat, dan saya hampir tabrak beca di tengah jalan. Dan mulai itu saya bilang, Tuhan saya kapok, saya stop sampai hari ini. Dan saya tahu begini bahwa kalau saya yang hari itu masih anak muda, SMA, belum tahu Tuhan, Tuhan jaga. Apalagi hari ini. Mati itu gak gampang. Semua itu ada atas izin Tuhan. Saya punya istri yang hari ini depan yang cantik dan yang luar biasa. Saudara tahu bahwa dia pernah kecelakaan mobil di jalan tol dengan kecepatan tinggi, tiba-tiba ban mobil itu pecah. Dan kakaknya rem tiba-tiba dan mobil itu guling di atas jalan tol 3 kali. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Mobilnya hancur. Tapi saudara lihat hari ini istriku utuh, sehat. Dengan kemuliaan buat Tuhan. Sebelum mobil itu terbalik, ada suara yang bilang buat hatinya gini, tarik kaki. Dia tarik kaki. Mobil itu kebalik dan dia gak apa-apa. Dan dalam mobil cuman ada 1 cc yang bahunya lepas. Satu pesan yang saya mau bilang begini bahwa tak sehelai rambut jatuh tanpa izin Tuhan. Semua yang saudara alami hari ini Tuhan tahu. Dan God is in control. Amin. Bahkan maut sekalipun. Oleh sebab itu saya mau bilang bahwa saya nggak takut mati karena saya tahu kalau mati sudah dari dulu, so mati. Cuman ada rencana Tuhan yang besar dalam hidupku dan hidupmu. Untuk lewat hidupmu orang lihat Tuhan. Untuk saya bersaksi di depan bahwa Tuhan itu ada. Saya akan masuk lebih dalam mengenai jangan takut.
Kita pernah melewati masa pandemi bukan? Semua yang ada di sini pernah melewati dan dunia pernah ngalami itu. Apa yang saya bagi dari depan mimbar ini bukan untuk menjudge saudara, bukan menghakimi saudara, untuk membenarkan saya dan membuat saudara untuk mempercayai apa yang saya katakan. Tapi saya cuma lagi menceritakan perjalanan saya berjalan bersama Tuhan. Saya disclaimer dari awal ya, sebelum kita masuk dari lebih dalam. Pandemi terjadi di seluruh dunia dan ada ketakutan yang luar biasa. Mazmur 9 ayat 1 berkata begini. Tadi waktu saya lihat firman saya bilang Tuhan luar biasa, Tuhan datang lebih dulu. Kita baca semua bersama. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindungan dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Mazmur 9 ayat 91 ayat 6 berkata, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Nah, ini titik poinnya. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sisi sebelah kananmu, tapi itu tidak akan menimpamu. Benar? Firman ini ditulis jauh ribuan tahun sebelum masa pandemi itu datang. Bahwa 1000 orang di sebelah kiri, di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu. Tapi satu hal, itu tidak akan menimpa engkau. Benar, itu janji Tuhan. Firman Tuhan ya dan amin kok. Hidup boleh berjalan, masa boleh berganti, tapi firmannya enggak pernah berubah. Masalahnya apakah engkau percaya? Sebagai gembala saya berdoa dan saya bilang Tuhan, ini masa pandemi ini apa yang harus saya jelaskan buat jemaat? Arahan tuntunan apa yang harus saya berikan berdasarkan firman Tuhan? Tuhan buka buat saya. Coba kamu lihat. Ada pernah yang terjadi di dunia bahwa bersatu kita runtuh. Yang terjadi adalah bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Alkitab berkata bahwa di dalam kehidupan para rasul, jemaat mula-mula, mereka bersama-sama membagi roti, saling mendoakan, saling menguatkan, saling menasihati. Disitulah letak kekuatan Allah. Amin. Ketika kita bersatu, di situ ada Tuhan. 2-3 orang bersatu dalam nama Tuhan, di situ hadir. Ada kekuatan Tuhan, saling menguatkan. Tapi pada masa pandemi, kita disuruh tercerai-berai. Ada hal yang salah. Firman bilang bahwa iman timbul lewat pendengaran. Janganlah menjauhkan diri dari ibadah. Tapi pada waktu masa pandemi, apa yang saudara tahu? Gereja ditutup. Bagaimana saudara bisa dengar pengharapan? Bagaimana ada bisa kekuatan yang baru? Kalau saudara nggak pernah dengar karena gereja ditutup. Saudara mesti tahu ada yang tutup selama 2 tahun. Nggak tahu jemaatnya lari kemana. Seperti anak ayam kehilangan induk. Karena kita butuh Tuhan. Tapi pada waktu itu, gereja ditutup. Dan orang tinggal dalam ketakutan. Dan setiap orang takut untuk bertemu satu sama yang lain. Saya bilang, saya renungkan. Tuhan bilang ini, kalau kamu lihat modusnya, kamu akan ketemukan dalangnya. Saudara pernah lihat orang bunuh diri, bom bunuh diri? Kalau saudara lihat orang bom bunuh diri, saudara akan bilang begini, itu teroris. Ketika teroris diusut, yang terjadi adalah apa? Radikalisme. Dan di belakang radikalisme adalah ISIS yang membiayai teroris itu. Ketika saudara lihat COVID, apa yang ada dalam pikiran saudara? Ketakutan. Sama-sama bilang ketakutan. Itu yang terjadi. Saudara lihat di media, saudara lihat di mana-mana, cuman apa? Ketakutan yang disebarkan, gak ada lain. Ketakutan yang lagi membunuh iman saudara. Padahal firman bilang apa? Orang benar akan hidup oleh iman. Amin. Dari situ saya tahu ini pekerjaan iblis. Ini pekerjaan iblis. Dia kasih ketakutan, dia kasih saudara tercerai-berai sendiri. Kemudian saudara mengalami ketakutan yang berlebihan. Dan kemudian binasa. Orang benar akan hidup oleh iman.
Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Saya gak bilang COVID itu gak ada. COVID itu ada. Tapi COVID itu seperti api lilin. Dan ketakutan saudara itu seperti minyak yang membuat api itu akan menjadi besar. Kalau api itu akan menjadi besar, rumah pun akan terbakar habis. Saya bilang, Tuhan, dulu waktu masih belum kenal Tuhan saja Tuhan jaga. Apalagi hari ini sudah melayani Tuhan, sudah ikut Tuhan. Tiba-tiba cuman mati, orang dengar seorang Dedi mati. Cuman karena COVID, sekonyol itukah? Where is God? Mana Tuhan? Kalau cuman hidup seorang hamba Tuhan cuman sampai seperti itu. Saya nggak percaya itu. Saya nggak percaya itu. Kebenarannya adalah bahwa iblis nggak bisa ambil kehidupan saudara. Kalau cuman berdasarkan sakit penyakit. Saudara tahu bahwa ketika saudara takut, ketika saudara stres, berlebihan, ada satu cairan yang namanya cairan stres, yaitu kortisol, dia keluar. Ketika cairan itu keluar, dia meruntuhkan imunitas saudara. Dia menghancurkan metabolisme saudara. Dan semua bawaan sakit saudara yang namanya komorbid itu dia keluar. Dan itu mencekik saudara hingga mati. Saudara tahu? Bukan COVID. Bagaimana supaya imun saudara itu bangkit? Saudara mesti bahagia. Saudara mesti punya iman. Ketika saudara bahagia, ketika saudara punya pengharapan, cairan bahagia itu keluar. Endorfin, dopamin, serotonin, dan sitoksin. Dia keluar. Imun tubuh saudara naik. Penyakit COVID itu bukan gak ada, dia ada tapi dia di luar. Saudara gak pernah bisa melarang pencuri, itu ada pencuri setiap hari ada. Tapi tugas saudara adalah menutup pintu supaya pencuri itu tetap di luar. Amin. Itu kebenarannya. Sebelum semua yang saya katakan ini, firman Tuhan sudah katakan bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tapi yang terjadi adalah ketakutan membuat saudara sakit. Dan merasa bahwa Tuhan itu gak ada. Padahal ini kebenarannya. Saya cuma lagi buka apa yang semua yang lagi terjadi. Supaya saudara mempersiapkan diri untuk apa yang akan terjadi. Karena yang terjadi baru-baru itu bukan awal dan akhir. Itu baru simulasi. Yang ngeri akan terjadi di kemudian hari. Yang ngeri akan terjadi di kemudian hari kalau saudara baca Alkitab. Epstein File dan buka bahwa dari 2018 simulasi mengenai COVID itu sudah ada. Mereka pakai baju astronot dan seperti yang saudara lihat itu 2018 sudah ada. By design. Sesuatu yang dirancangkan. Ketika saudara lihat media, saudara takut. Hal ini bukan hal baru, itu yang namanya propaganda. Di Amerika ada 9 media. Apa yang mereka katakan itu adalah opini publik. Dan yang terjadi itu cuma copy paste daripada apa yang mereka lakukan. Untuk dunia. Dia tebarkan ketakutan dan saudara percaya. Zona merah. Saudara lihat dari mana? Dari media. Oh, orang jatuh kiri kanan zona merah. Saudara jalan Liamon ada pernah lihat orang jatuh karena COVID? Enggak ada. Enggak ada. Dan itu multi level. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Semua itu ada duit. Makanya media itu di blow up supaya apa? Semua dapat duit. Saya harus jujur dan saya bersaksi buat saudara bahwa sampai hari ini saya tidak divaksin. Saya tidak divaksin bukan karena saya berani. Tapi karena saya tahu bahwa Tuhan yang pegang hidup saya. Saya, istri saya, anak saya 3. Bapak mertua saya, mama mertua saya yang umurnya sudah 66 tahun waktu itu. Saya tidak nggak vaksin. Apakah istri saya kena vaksin? Ya, dia kena vaksin. Dia kena COVID 14 hari. Mereka di rumah hilang penciuman. Apakah saya kena COVID? Enggak. Anak-anak saya enggak. Adik ipar saya kena COVID. Dia bilang gini,
Lalu beta mesti bagaimana? Tinggal di luar kah? Saya bilang buat dia gini, tinggal di dalam rumah aja. Lalu papa mama yang umur 66 tahun gimana? Nggak apa-apa, diam-diam aja. Setelah 14 hari, semua selesai, dia sehat kembali. Saudara tahu? Tuhan itu ada. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Teman saya dari Surabaya, dia berangkat. Dia tes dan cari surat vaksin. Pertama dilihat positif. Tiketnya udah dibeli. Dia tes di tempat lain. Negatif, baru dia bisa berangkat. Itu cuman alat yang menentukan apakah saudara COVID atau tidak. Kalau saudara sehat dan saudara positif, di situ dibilang bahwa carrier. Padahal enggak. Itu semua by design. Masa orang sehat pasti positif, lalu saudara percaya itu kegilaan yang terjadi, penipuan terbesar sepanjang sejarah. Terakhir saya mau kasih tahu buat saudara, coba saudara lihat. Next. Saudara divaksin. Saudara akan lihat di Google dan search dan buktikan sendiri. AstraZeneca. Ada yang di sini pakai AstraZeneca? Dalam bahasa Latin adalah jalan menuju kematian. Apakah ini kebetulan? Saudara pulang, saudara Google. Dalam bahasa aslinya, bahasa Latin. Jalan menuju kematian. Ini obat apa yang namanya kayak begini? Ini gila. Saya buka file saya 5 tahun yang lalu. Ini yang lagi Tuhan bicara bahwa bahan baku hikmat adalah iman. Orang yang beriman pasti berhikmat. Di dalam hikmat ada pengetahuan dan pengertian. Tapi orang yang punya pengetahuan dan pengertian belum tentu punya hikmat. Karena hikmat itu berasal dari Tuhan. Amin. Masalah ini saudara nggak bisa pecahkan dengan pengetahuan saudara. Saudara butuh hikmat Tuhan. Hikmat Tuhan itu begini, Tuhan, ini betulkah parlente? Ini kiri ke kanan? Cuman Tuhan yang bisa membukakan segalanya buat saudara. Roma 1 ayat 16 berkata bahwa sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Bagaimana cara hati? Jaga pikiranmu. Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Amin. Pikiran yang negatif buang, itu bukan dari Tuhan. Saya udah bilang 70% negatif, 30% yang benar. Balik, 70% yang positif. Saudara mesti pikir itu. Saudara bisa dengar berita dari apapun, tapi percaya dan pegang Tuhan. Masa tidak menjadi yang lebih baik, tapi Tuhan tetap menyertai saudara. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Bapa, hamba telah selesai berbicara. Kami percaya firman-Mu ya dan amin. Memberikan kekuatan buat kami. Memberikan pengharapan buat kami. Kami tahu bahwa Tuhan berjalan di depan kami. Seperti kami berada di atas sebuah rel, ketika kami melihat itu tertutup, tapi ketika kami melangkah, maka jalan itu ada.
hari ini bukan hanya kebenaran yang kami dengar, tapi kuasa yang kami terima di dalam nama-Mu, bahwa orang benar akan hidup oleh iman. Kami akan melihat apa yang kami percayai, bahwa kehidupan kami akan dipulihkan. Tuhan punya rencana baik. Sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat diangkat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang diberkati Tuhan, mari kita sama-sama katakan, Tuhan Yesus berkati.